wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Nabila dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4 khusus. Di sini saya akan membacakan presentasi PPT yang berjudul Ketepatan dalam memahami, menjelaskan, menjalankan, serta menyusun berbagai bentuk dan jenis korespondensi bisnis. Oke, selanjutnya ada itu definisi korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis yang sangat efektif sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi bisnis yang efektif dan efisien dalam dunia profesional, baik itu antara rekan kerja, pihak manajemen maupun dengan pihak eksternal. Nah, seperti klien atau mitra bisnis, proses komunikasi yang tertulis digunakan oleh organisasi dan menjalankan kegiatan bisnis. Yang kedua itu ada pentingnya korespondensi bisnis. Korespondensi yang jelas, tepat, dan profesional menciptakan hubungan yang baik dan memastikan kelancaran operasional bisnis. Dengan slide selanjutnya, ini ada jenis-jenis korespondensi bisnis. Yang pertama itu ada surat resmi, di mana surat yang berisi informasi penting, resmi, dan berhubungan langsung dengan kegiatan bisnis. Yang kedua itu ada email bisnis. Komunikasi yang melalui email yang bersifat formal dan terstruktur. Dan yang ketiga itu ada memo, seperti catatan singkat untuk komunikasi internal dalam organisasi. Dan yang keempat itu ada laporan bisnis, di mana dokumen yang menyampaikan informasi dan analisis untuk pengambilan keputusan. Dan yang kelima ini ada faksimili, yang dimana salinan dokumen resmi yang dikirimkan melalui fax. Selanjutnya, ketepatan dalam memahami korespondensi bisnis. Di sini ada dua. Yang pertama itu memahami konteks dan tujuan. Nah, penting memahami tujuan dari setiap bentuk korespondensi, apakah itu untuk memberi informasi, meminta sesuatu, atau merespon permintaan. Yang kedua ini ada pemilihan bahasa yang tepat. Nah, sesuaikan bahasa sesuai dengan audiens yang dituju, apakah informasi formal atau semi formal. Selanjutnya, di sini ketepatan dalam menjelaskan korespondensi bisnis itu ada 3. Yang pertama itu kejelasan. Nah, gunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang kedua itu ada struktur yang tepat. Ikuti struktur surat atau email bisnis yang standar untuk memudahkan pemahaman seperti pembukaan, isi, dan penutupan. Yang ketiga ini ada konten yang relevan. Pastikan setiap informasi yang diberikan terkait langsung dengan tujuan korespondensi. Selanjutnya ini ada ketepatan dalam menjalankan korespondensi bisnis. Di sini ada 2. Yang pertama itu tepat waktu, dan yang kedua itu ada tindak lanjut. Tepat waktu ini mengirimkan korespondensi pada waktu yang tepat yang sangat penting untuk menjaga hubungan profesional yang baik. Dan yang kedua ini ada tindak lanjut. Pastikan untuk menindaklanjuti korespondensi yang sangat memerlukan respon lebih lanjut. Selanjutnya ini ada ketepatan dalam menyusun korespondensi bisnis. Di sini ada 3. Yang pertama itu performatan yang baik, yang kedua itu penggunaan bahasa yang sopan, dan yang ketiga itu ada pengecekan. Di sini saya akan menjelaskan satu-satunya. Yang pertama itu performatan yang baik. Gunakan format yang rapi dan profesional untuk surat atau email. Dan yang kedua ini ada penggunaan bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan dan tidak ambigu adalah kunci utama untuk menjaga profesionalisme. Dan yang ketiga ini ada pengecekan. Selalu periksa kembali sebelum mengirim untuk menghindar kesalahan penulisan. Untuk slide selanjutnya ini adalah kesalahan umum dalam korespondensi bisnis. Kesalahan umum dalam korespondensi bisnis ini ada 5. Yang pertama itu penggunaan bahasa yang kasar atau tidak tepat. Dan yang kedua ini kesalahan ejaan. Dan yang ketiga ini adanya kurang kejelasan dalam pesan. Dan yang keempat ini ada pengabadian format yang tepat. Dan yang kelima ini adalah kurangnya tata bahasa. Slide selanjutnya ini ada kesimpulan. Kesimpulan dari ketepatan dalam korespondensi bisnis adalah keterampilan yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, membangun hubungan yang kuat, dan meningkatkan citra perusahaan dengan memahami tujuan korespondensi,
menjelaskan dengan jelas dan ringkas, menjalankan korespondensi dengan profesional, dan memanfaatkan teknologi. Baik, untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.